Buang, sudah lama tidak melihat Anda mendaki gunung ya? Iya, kamu juga tahu, sejak mertua saya kena stroke, keadaannya tidak terlalu baik. Jadi saya dan TKA giliran merawatnya. Kebetulan hari ini suami saya libur. Jadi pagi ini saya minta dia menjaga ayahnya. Saya baru bisa jalan-jalan keluar. Oh ya? Suruh saja TKA-mu yang jaga. Seharusnya ajak juga suamimu keluar jalan-jalan. Saya liburkan TKA saya. Pagi-pagi dia sudah sembahyang ke masjid. Aduh, kenapa kamu begitu baik memberikan libur kepada TKA? Apakah tidak takut dia kabur? Mana boleh bicara begitu. Kita seharusnya saling memaklumi. Sebenarnya TKA bekerja di Taiwan hanyalah berharap bisa memperoleh penghasilan lebih agar keluarganya bisa hidup lebih baik. Asalkan majikan mempekerjakannya secara legal, memperlakukannya dengan selayaknya, menghormati mereka agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan stabil. Kalau begitu, siapa yang mau kabur? Lagi pula, kalau mereka kabur, selain tidak ada asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja, jika sampai terjadi penganiayaan, juga tidak bisa mengadukan masalahnya. Kerugian bagi TKA semakin banyak. Tidak ada orang yang ingin hidupnya semakin susah. Masuk akal juga. Asalkan mempekerjakan TKA secara legal, kedua belah pihak baru bisa sama-sama tidak dirugikan. Simpati dan peduli, majikan dan TKA menjadi satu keluarga. Kementerian Ketenagakerjaan mempedulikan Anda. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita. Seperti biasa teman-teman, dalam acara Info Kita maka RTI akan mengudara ke dalam ruang dengar Anda, menghadirkan informasi-informasi penting di bidang tenaga kerja, dan tentunya kita akan membagikan yaitu adalah mengenai peraturan dan juga ketentuan yang harus Anda ketahui teman-teman ya, dan juga Anda pahami ketika bekerja di Taiwan. Yunus rasa ya, Taiwan ini telah memberikan kita banyak sekali kesempatan dan juga peluang yang baik ya, dan juga segala fasilitas yang sangat mendukung kita untuk bekerja di Taiwan teman-teman. Dan pertama-tama akan saya sampaikan beberapa hak dan kepentingan ya yang teman-teman bisa dapatkan ketika Anda bekerja di Taiwan. Yang pertama adalah mengenai gaji teman-teman ya. Hal ini tentunya akan ditentukan melalui negosiasi ya, antara majikan dengan pekerja, dan jika Anda ini ya bekerja di instansi yang menggunakan Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja, maka gajinya ini tidak boleh rendah dari gaji pokok ketentuan hukum. Dan setiap tahunnya ini juga akan berubah-ubah teman-teman ya. Dan setiap tahunnya itu nilai UMR di Taiwan itu akan meningkat teman-teman ya. Dan tentunya ini juga harus disesuaikan kembali. Apakah Anda merupakan pekerja formal, apakah non-formal teman-teman. Dan untuk mereka yang bekerja di sektor non-formal maupun informal, mungkin ini masih menjadi sebuah PR dan juga sebuah tantangan yang terus diperjuangkan ya. Supaya kita semua ini bisa mendapatkan perlindungan dan juga dimasukkan ke dalam undang-undang pokok tadi teman-teman. Yang kedua adalah mengenai waktu kerja dan istirahat. Yang pertama ini diurus menurut kontrak yang telah Anda tanda tangan kedua belah pihak, dan jika Anda bekerja di instansi yang menggunakan undang-undang pokok tadi, maka waktu kerja normal per satu harinya tidak boleh lebih dari 8 jam dan jumlah jam kerja setiap 2 minggu tidak boleh lebih dari 84 jam. Dan jika Anda lembur, maka tentunya ini juga harus dihitung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah jika Anda bekerja terus selama 4 jam ini, paling tidak ini harus ada istirahat 30 menit ya. Tapi bagi mereka yang bekerja secara sistem bergiliran maupun bekerja berkesinambungan ataupun kerja darurat teman-teman, maka majikan ini juga harus mengatur waktu istirahat Anda di lain hari pada waktu kerja Anda teman-teman. Dan yang ketiga adalah mengenai libur, cuti dan juga izin libur teman-teman ya. Hari libur bagi PMA golongan rumah tangga maupun informal ini diatur menurut kontrak yang telah Anda tanda tangani oleh kedua belah pihak.
Sedangkan untuk PMA golongan konstruksi, pabrik, perawat, panti jompo, sembelih dan nelayan, karena Anda menggunakan undang-undang pokok tadi teman-teman ya, maka setiap pekerja setiap 7 hari ini harus ada 2 hari libur. Di antaranya ini adalah 1 hari sebagai hari libur wajib dan 1 hari lainnya ini sebagai hari istirahat. Selain itu di hari libur wajib teman-teman ya, maka ini Anda harus libur. Dan bagi pekerja yang bekerja hingga genap waktu tertentu di satu majikan atau perusahaan yang sama, maka ini sesuai peraturan harus diberikan cuti tahunan. Dan mengenai hari libur wajib teman-teman itu seperti apa sih? Yaitu adalah peraturan wajib untuk menghentikan pekerjaan-pekerja yang berhari-hari ini guna melindungi kesehatan fisik dan juga mental Anda, maka majikan tidak diperkenankan memotong hak dasar ini teman-teman. Dan juga ada lagi pengaturan kerja di hari istirahat yang ternyata ini lebih fleksibel teman-teman ya, untuk jenis pekerjaan yang waktu kerjanya panjang, dan jika majikan perlu menggunakan pekerjanya di hari istirahat maka bisa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pekerja untuk bekerja. Dan juga tentunya ini harus mentaati peraturan Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja di pasal 24 ayat 2, ayat 3, pasal 32 dan pasal 36. Dan jika mendapatkan persetujuan dari pekerja tadi teman-teman, maka majikan berhak meminta pekerja untuk hadir teman-teman. Jadi gampangnya itu dalam seminggu itu teman-teman ya, itu ada namanya hari libur wajib dan juga hari istirahat. Nah ketika libur wajib maka Anda itu harus istirahat teman-teman ya. Dan ketika di hari istirahat ini Anda ini diminta oleh majikan untuk bekerja, maka ini tentunya harus mendapatkan persetujuan Anda terlebih dahulu. Dan jika Anda setuju ya maka Anda bisa bekerja teman-teman ya. Dan juga yang berikutnya teman-teman gak kalah penting adalah mengenai asuransi kesehatan. Dikatakan ya setiap pekerja asing yang mempunyai kartu ARC di Taiwan teman-teman, maka terhitung semenjak hari pertama bekerja Anda harus wajib ikut asuransi kesehatan yang diurus oleh majikan. Dan juga untuk biaya asuransi kesehatan ini dibayarkan setiap bulannya dan Anda bisa menikmati pelayanan kesehatan dan juga asuransi kesehatan tadi teman-teman ya. Dan ini Yunus juga rasa penting banget teman-teman ya. Dan juga teman-teman juga mungkin bertanya-tanya, apakah asuransi ini kalau selama 3 tahun aku amit-amit gak sakit, gak menggunakannya, apakah akan kembali uangnya? Nah kalau namanya asuransi teman-teman ya, itu tidak kembali teman-teman ya. Soalnya kenapa? Karena memang ya ketika Anda sakit ya, maka itu Anda akan mendapatkan jaminan. Dan selama 3 tahun ini, jika Anda ini gak sakit dan juga sehat selalu ya, ini alhamdulillah, maka ini tentunya uangnya gak kembali teman-teman ya. Tapi sebaliknya ketika Anda mengalami sakit gitu ya, atau mungkin Anda harus dirawat atau bahkan mengalami operasi yang besar, maka pengobatannya dan juga perawatannya tentunya akan mendapatkan subsidi dari pemerintah teman-teman ya. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang sangat membantu kita ya, karena amit-amit ya kita kalau bekerja di luar negeri itu mungkin gampang, mungkin gak bisa adaptasi lah, mungkin dengan suhu udaranya, dengan lingkungannya, atau mungkin dengan tekanan kerjanya seperti itu. Nah ketika kita sakit teman-teman jangan ragu ya untuk mendatangi klinik dan rumah sakit teman-teman. Dan Yunus rasa ini juga menjadi sebuah fasilitas yang bisa Anda manfaatkan semaksimal mungkin ya. Dan kalau Anda bisa nih seperti sakit kepala lah, demam gitu ya, Anda itu nggak perlu gitu loh mengkonsumsi obat-obatan, apalagi ini Anda bela-belain gitu ya ketika cuti atau mungkin ada teman yang pulang titip obat dalam jumlah yang banyak. Sebenarnya nggak perlu teman-teman ya. Karena kenapa? Ketika Anda bekerja di Taiwan, Anda di cover oleh Askes ini. Jadi ketika Anda sakit, gak enak badan, Anda berhak ya untuk pergi ke rumah sakit untuk berobat. Soalnya kenapa? Telah Anda bayar asuransi tersebut per bulannya teman-teman ya. Sayang sekali kalau ketika Anda sakit, Anda malah masih mengkonsumsi obat-obatan dari Indonesia. Dan ketika Anda mau beli obat-obat tadi, mungkin Anda akan mengeluarkan uang yang lebih begitu ya. Padahal Anda sudah punya sebuah sistem yang bisa mendukung Anda, memberikan Anda sebuah jaminan kesehatan teman-teman ya. Luar biasa.
Dan yang berikutnya nggak kalah penting adalah mengenai asuransi tenaga kerja, teman-teman. Disebutkan jika Anda bekerja di instansi yang merekrut lebih dari 5 orang ataupun Anda bekerja di sektor perikanan, maka semenjak Anda mulai bekerja, ya di tanggal Anda mulai bekerja ini majikan harus mengikut sertakan Anda memiliki asuransi tenaga kerja ya kepada biro asuransi yang berwenang, tentunya dengan melampirkan surat bukti bekerja yang dikeluarkan instansi berwenang terkait, teman-teman. Ini juga menjadi salah satu hal yang harus Anda lakukan ya dan juga majikan Anda kerjakan. Oke, dan berikutnya adalah untuk mengenai pelayanan petunjuk dan juga penjemputan ketika Anda masuk dan keluar Taiwan ya. Di sini juga dari pihak mall maupun dari Kementerian Tenaga Kerja di Taiwan telah membuka counter pelayanan bagi PMA, ini baik di bandara, di Taoyuan maupun di Kaohsiung, yang menyediakan pelayanan penjemputan bagi PMA yang datang ke Taiwan, dan juga masih ada seminar tentang peraturan hukum di Taiwan, ada juga pelayanan pengaduan perselisihan pekerja dan majikan bagi PMA yang meninggalkan Taiwan, dan tentunya menyediakan layanan penampungan sementara bagi PMA, teman-teman ya. Selain itu dari pihak MOL sendiri telah memasukkan video seminar hukum di website mereka, teman-teman, yaitu di www.fw.org.tw, teman-teman ya. Ini bisa Anda akses melalui internet, melalui handphone Anda ya, untuk mempelajari mengenai seminar hukum yang berlaku di Taiwan, tentunya terkait dengan tenaga kerjaan. Dan jika teman-teman setelah tiba di Taiwan Anda nggak bisa menghadiri seminar tadi, maka Anda bisa melihat isi video seminar hukum secara online melalui bantuan dari pihak agensi maupun dari majikan Anda ya. Ini juga menjadi sebuah fasilitas yang sangat baik sekali ya. Karena memang kita tahu ya, ada beberapa pihak oknum yang mungkin tidak begitu baik ya, yang ilegal seperti itu, yang mungkin secara sengaja memulangkan teman-teman PMA kita ya ke negaranya itu tanpa mungkin ada sebab, tanpa ada akibat seperti itu ya. Atau mungkin ada masalah tapi nggak diselesaikan secara adil gitu ya. Jadi PMA ini harus pulang. Nah, ketika Anda menghadapi situasi dengan penuh tidak adil ini ya, Anda bisa ini bahkan sampai merujuk kepada counter pelayanan PMA yang bahkan tersedia hingga di bandara internasional ya, di Taoyuan dan di Kaohsiung. Jadi ketika Anda mungkin merasa kok aku dipulangkan secara paksa gitu ya, Anda bisa menuju ke sana untuk mengajukan pengaduan, teman-teman ya, dan juga meminta bantuan secara hukum, teman-teman. Jadi memang ini semua merupakan sistem mekanisme yang dibuat oleh pemerintah Taiwan untuk kita semua ya. Jadi baik itu bahkan sampai di bandara, teman-teman ya, di pintu terakhir kita di Taiwan ya, sampai disediakan sebuah counter pelayanan untuk membantu Anda ya, jika Anda amit-amit mengalami hal-hal yang kurang membaik, teman-teman ya. Jadi ini semua adalah hal-hal yang bisa Anda manfaatkan ketika Anda bekerja di Taiwan, teman-teman. Dan berikutnya adalah mengenai penanganan perselisihan antara majikan dan bekerja ya. Ketika Anda bekerja di Taiwan, jika ada keraguan mengenai hak Anda dan juga atau terjadi perselisihan tenaga kerja, maka Anda bisa menghubungi telepon MOL di saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja, atau menghubungi kantor biro tenaga kerja pemerintahan kabupaten maupun kota setempat, atau memohon penyelesaian perselisihan di pusat konseling di berbagai daerah. Atau Anda bisa mengajukan pengaduan di counter pelayanan PMA tadi, teman-teman ya, di bandara internasional di Taiwan, baik di Taoyuan dan juga di Kaohsiung. Ini sepertinya ini sudah ulang berkali-kali, teman-teman ya. Jadi supaya ini Anda ingat gitu loh, kalau ada sesuatu yang bisa membantu Anda bahkan sampai di pintu, di langkah terakhir Anda di Taiwan, teman-teman ya. Dan bagi Anda yang menggunakan jasa agensi ya, tentunya ini juga menjadi sebuah hak Anda ya, ketika Anda mengalami perselisihan dengan majikan Anda, ada salah paham, kurang mengerti ya, Anda bisa terlebih dahulu untuk menelepon kepada agensi Anda. Nah, ketika mungkin Anda telepon ya, agensi mungkin belum mengangkat telepon itu ya, itu bisa Anda coba lagi, tinggalkan pesan ya, kalau bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali seperti itu ya. Soalnya kenapa, teman-teman ya, memang kita tahu agensi ini kan mengurus banyak sekali pekerja ya, bahkan mungkin ada ribuan pekerja, teman-teman. Jadi ketika Anda ini ada masalah, teman-teman ya, Anda itu bisa mencoba untuk menelepon
telepon berkali-kali ya untuk meminta bantuan. Karena apa? Karena memang Anda sudah membayar biaya agensi tadi, tapi memang dengan kondisi Anda harus mungkin bersabar gitu ya untuk mungkin diraih telepon Anda. Dan ketika mungkin tidak ada jawaban, telah Anda tunggu berhari-hari, berminggu-minggu bahkan, baru Anda bisa menghubungi pihak MOL ya 1955 untuk mengajukan mungkin ada keluhan Anda, ada hal-hal yang mungkin Anda rasa ini harus diselesaikan sesegera mungkin ya teman-teman ya. Dan juga ini teman-teman, berikutnya adalah mengenai penanganan perselisihan konsumen teman-teman. Dan ketika terjadi perselisihan jual beli antara Anda dan pedagang ini karena masalah barang ataupun pelayanan, maka Anda bisa langsung mengajukan pengaduan secara tertulis kepada organisasi perlindungan konsumen maupun pusat pelayanan konsumen dan cabangnya. Dan sewaktu Anda membutuhkan informasi mengenai masalah pembelian barang, Anda bisa menghubungi hotline khusus di 1950 atau hotline Pusat Konsumen Biro Perlindungan Konsumen dari Yuan Eksekutif di nomor 02 3356-7706 dengan nomor extensionnya 08 ya untuk mendapatkan bantuan teman-teman. Selain itu Anda juga bisa ini mengunjungi situs dari Yuan Eksekutif ya. Di situ juga ada yang namanya fitur untuk mencari ini ya mengenai Komisi Perlindungan Konsumen. Dan tentunya kalau untuk situs ya, Anda harus mungkin meminta bantuan orang Taiwan ya untuk mungkin membantu Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau mungkin menerangkan dengan bahasa yang lebih gamblang teman-teman ya, seperti itu. Ini merupakan sebuah sistem mekanisme yang lengkap sekali teman-teman ya, yang disediakan pemerintah Taiwan kepada kita semua. Dan masih ada teman-teman, yaitu mengenai adalah mengikuti serikat buruh di Taiwan teman-teman ya. Apa sih keuntungannya? Menurut peraturan serikat buruh, semua pekerja ini memiliki hak untuk memiliki serikat dan bergabung dalam sebuah serikat buruh. Jika tempat pekerja Anda terdapat sebuah serikat buruh, Anda bisa mengajukan permohonan bergabung di dalamnya setelah melalui pemeriksaan dan juga membayar biaya keanggotaan yang dibutuhkan. Dan juga ini melalui konsultasi dan informasi yang disediakan oleh serikat, maka bisa memberikan Anda jaminan atas hak-hak Anda sendiri dalam pekerjaan. Dan jika Anda setelah bergabung dalam serikat, Anda juga bisa mendaftar untuk mengikuti pemilihan kepanitiaan di dalam serikat. Dan jika ada kesempatan untuk menjadi direktur maupun supervisor dari serikat bersangkutan untuk memberikan pelayanan kepada anggota serikat teman-teman ya. Dan juga jika di dalam lapangan pekerjaan tidak ada serikat buruh, tentunya harus melalui organisasi serikat buruh industri, serikat buruh industri besar dengan jumlah minimal 30 orang, ini mengajukan permohonan pembentukan serikat kepada instansi setempat untuk memperjuangkan hak-hak dalam pekerjaan dalam proses pembentukan, dan juga setelah pembentukan serikat selesai tentunya bisa menerima jaminan secara hukum teman-teman ya. Ini semuanya merupakan hak-hak yang bisa Anda peroleh ketika Anda bekerja di Taiwan dengan legal teman-teman ya. Ini juga penting sekali, dengan legal teman-teman. Yunus ulangi sekali lagi ya. Soalnya kenapa ya? Yang namanya status legal itu Anda tentunya akan dilindungi secara hukum. Anda bisa menikmati segala fasilitas tadi. Dan ketika mungkin ada hak-hak Anda dilanggar, maka Anda juga bisa mengajukan, baik itu mungkin ada persengketaan, perselisihan ya, konsultasi secara hukum dan juga secara legal teman-teman ya. Yunus rasa ya untuk Taiwan ini merupakan kawasan yang diminati oleh para PMA, soalnya untuk jumlah mungkin beberapa kasusnya itu terbilang lebih minim ya dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Misalkan ini sebut saja seperti Arab Saudi lah ya, Singapura lah ya, bahkan Hong Kong sendiri pun ya, untuk jumlah kasus-kasus dari majikan yang kita bilang majikan nakal teman-teman itu terbilang lebih minim dibandingkan dengan negara-negara tadi. Tapi sayangnya teman-teman ya, Yunus rasa juga sedikit ironi gitu ya. Malah jumlah pekerja ilegalnya ini ya, jumlah kaburannya itu malah yang terbanyak teman-teman ya. Ini juga semakin semakin aneh gitu ya. Jadi Yunus rasa ketika kita sudah bekerja ya, punya pekerjaan yang baik seperti itu, jangan disia-siakan. Jangan merasa kayaknya sedikit masalah saja Anda itu merasa aduh nggak kuat gitu ya, Anda pengen kabur seperti itu. Sebenarnya sama aja teman-teman. Ketika Anda kabur itu, Anda itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah Anda. Anda ini malah membuka pintu masalah baru bagi kehidupan Anda ya. Jadi memang jangan yang namanya gampang tergiur, terbuai oleh rayuan oleh pihak luar sana. Bahkan
bahkan itu juga ada yang alasannya itu kabur karena memang ingin hidup bebas lah, ingin punya gaji lebih besar lah, malah memilih jalan yang tidak baik ya. Malah ke depannya itu mereka itu hidup dalam ketakutan, kecemasan, khawatir begitu ya ketika lihat polisi itu langsung kegugupan seperti itu. Ya teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan tentunya kita semua ini jangan sampai melanggar hukum-hukum yang berlaku di Taiwan. Dan tentunya kita akan bertemu kembali di pekan mendatang dalam acara dan waktu yang sama, yaitu adalah Info Kita. Sampai jumpa. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。 Demikianlah acara dan iklan dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.